Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, kembali lagi bersama saya, eh, Ari Abdul Afif, pada Coding Talk yang kedua ini. Baiklah, saya akan membahas mengenai tentang belajar desain aplikasi mobile menggunakan Figma bagi pemula. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu itu perkenalkan nama saya Ari Abdul Afif, umur saya 23 tahun. Saya berasal dari kampus Politeknik Negeri Padang. Saya berasal dari kota Solo, Sumatera Barat. Mungkin untuk materi pada kode untuk ini itu ada berjumlah 9. Pertama itu pengenalan Figma, pengaturan lingkungan kerja, alat desain utama, desain user interface, prototyping aplikasi, kolaborasi dalam tim, ekspor desain, praktik terbaik dalam desain aplikasi mobile, dan serta itu yang 9 itu pertanyaan dan diskusi. Baik, saya akan lanjut ke materi yang pertama, itu pengenalan Figma. Itu apa itu Figma? Terus apa aja keunggulan? Terus dan bagaimana cara mengakses Figma? Yang pertama itu apa itu Figma? Figma adalah sebuah alat desain yang sangat kuat dan sangat populer untuk membuat desain aplikasi mobile gitu. Terus apa saja keunggulannya? Nah, salah satu keunggulannya itu Figma memiliki kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif dan berbasis cloud, sehingga memudahkan kerja tim. Yang mana ini maksudnya itu kita itu bisa bekerja sama dalam satu waktu atau secara real time gitu. Soalnya Figma ini kan bisa diakses di berbagai platform kayak handphone, laptop, kayak Windows ataupun iOS. Terus cara akses Figma itu eh, mudah ya. Itu karena Figma itu berbasis website. Kalian bisa dapat langsung mengakses Figma melalui browser kalian. Mungkin akan saya contohkan. Nah, caranya itu kalian dengan mengetik Figma. Nah, nanti di paling atas itu ada tulisan Figma. Kalian tinggal klik aja. Nah, nanti kita akan diarahin eh, ke bagian dashboard dari Figma. Mungkin kalau kalian belum login, itu kalian akan diminta untuk login atau bikin akun gitu. Kalau belum mempunyai akun. Mungkin seperti itu cara membuka Figma. Nah, selanjutnya itu pengaturan lingkungan kerja. Nah, setelah kita masuk antarmuka Figma, itu antarmuka Figma itu memiliki mencakup berbagai elemen penting yang akan kita pelajari nantinya gitu. Untuk di sini kita perlu tahu untuk mengatur lingkungan kerja eh, pada Figma gitu. Pertama caranya dengan pencet desain file.
Nah, nanti Figma akan otomatis kayak mengarahin kita ke lembar kerjanya gitu atau lingkungan kerja. Mana ini merupakan interface dari Figma gitu. Yang mana sebelum di coding talk sebelumnya itu saya udah jelasin satu persatu bagaimana fungsi dari tools-tools yang ada di sini gitu. Nah, ada pada tampilan ini. Mungkin untuk langkah-langkah pengaturan awalnya itu kita bikin frame dulu ya. Mungkin kalau untuk mobile kita pilih mobile, pilih font di bagian kanan ini. Terus kita bisa pilih apa saja yang apa device yang kita inginkan untuk ukurannya. Di sini saya pilih saja untuk Android large ya. Nah, setelah mengklik Android large, maka frame-nya akan keluar. Nah, dari disinilah kita dapat membuat lembar kerja kita. Gitu. Terus kemudian untuk apanya? Untuk grid-nya kita bisa tambahkan di bagian kanan. Kita dapat mesetel grid terserah seperti yang kita mau. Mungkin kita lanjut aja ya, itu untuk alat desain utamanya gitu. Untuk alat desain utamanya itu Figma menyediakan berbagai alat desain yang kuat. Ini yang termasuk alat pemilihan, alat gambar, alat teks, alat vektor, dan banyak lainnya gitu. Terus bagaimana cara menggunakan masing-masing alatnya gitu. Dan itu saya udah apa ya, udah menjelaskannya di coding talk yang sebelumnya. Mungkin untuk memperpendek waktu juga atau mempersingkat waktu, mungkin kita saja ke apa perlu menjelaskan lagi gimana cara menjelaskan alat-alatnya ini gitu. Terus kemudian desain user interface dasar. Mungkin kita apa ya? Sekarang tuh mungkin dengan menciptakan elemen-elemen dasar UI gitu seperti icon tombol, header, dan footer gitu. Pada di sini saya akan uh, menjelaskan atau mempraktekkan bagaimana cara bikin tombol di pada mobile gitu, pada mobile application. Itu pertama kalian dengan memilih teks, kalian tinggal ketik saja. Jadi misalkan tombol set gitu. Nah, habis itu setelah bikin save itu kita bisa menambahkan auto layout. Caranya dengan dua cara ya. Oh, di kanan nggak ada, mungkin pakai klik kanan aja. Pakai klik kanan, terus pencet add auto layout. Atau kita juga bisa mencet tombol shift A gitu. Nah, kemudian dia akan seperti ini. Lumayan melebar gitu apanya. Kita sesuaikan saja gitu tombolnya gitu. Dan ini pada samping kan ini merupakan posisi uh, tulisan di dalam kotaknya gitu. Setelah kita bikin auto layout tadi. Nah, seperti ini kita bikin bisa samping.
bawah, tengah. Oke, kita untuk tombol kita set di tengah aja ya. Nah, kemudian mungkin kita bisa kasih warna ya, biar eh, user dapat membaca jelas UI yang kita bikin gitu. Contohnya itu mungkin kita kasih warna mungkin biru kali ya. Kita bikin warna biru. Mungkin tulisannya kita ganti ke bold. Caranya itu ganti fontnya gitu dari regular itu ke bold. Nah, kalian akan melihat tulisannya itu akan tebal gitu. Bold. Mungkin kalau kalian pengen ini kan rada kaku gitu ya. Nah, itu tuh kita kasih lengkung gitu di bagian sampingnya. Nah, itu tuh caranya itu dengan cara di bagian kanan ini paling atas itu kalian ada melihat corner radius gitu. Nah, di sini itu tuh kita bikin terserah kalian itu yang mana cocok. Misalnya kita bikin 25. Nah, maka otomatis ini tuh bakal melengkung gitu eh, untuk apanya? Elemennya gitu. Save. Nah, kemudian kita bisa copy juga ya. Copy caranya Ctrl C, Ctrl V juga bisa. Mungkin kalian kalau dengan cara tarik tahan dengan sambil nahan tombol ALT ya, kalian juga bisa mengcopy elemennya gitu. Nah, kayak gini. Dengan ntar pada bagian kursor akan ada tanda kursor double itu kita dapat mengcopy elemen gitu. Jadi kita bikin dua aja ya. Terus kita bikin cancel. Nah, maka mungkin untuk sesuai apanya ya, biar user tidak salah menduga kalau ini tuh dua tombol yang sama, maka kita bedain untuk warnanya gitu. Mungkin ini tuh kita hapus fillnya mungkin cuman stroke saja ya. Kita hapus, kita kasih stroke. Nah, itu. Mungkin kita taruh ke bawah, kita rapikan. Kayak gini. Mungkin untuk tombol seperti itu ya. Terus mungkin kita mungkin bikin apanya dulu. Uh, navigasi apa? Notif bar-nya mungkin kali. Kita mungkin coba bikin native bar. Mungkin kita juga bisa apa ya? Kalau mungkin kalian bingung untuk nyari fontnya di mana, itu saya ada website rekomendasi. Itu uh, nah ini di Vaticon. Nah, di Vaticon ini kalian bisa mengunduh icon secara gratis yang dapat yang dapat kalian pakai. Mungkin tadi itu apa ya? Kita bikin notif bar. Mungkin kita bakal masukkan apa saja yang ada di notif bar biasanya pada mobile gitu.
Ini kita cari aja ya. Notification baru. Nah, di sini akan keluar saja yang berhubungan dengan notif baru. Kita pilih interface icon aja. Enggak ada. Nah, mungkin kita ambil ini aja kali. Copy PNG. Nah, kita langsung masukkan ke lembar kerja kita tadi. Kita pencet copy. Maka secara otomatis ikonnya muncul. Atau mungkin kalau kalian bingung ya, kalian juga bisa nyari juga ikon yang telah dibikin sama orang lain gitu. Mungkin kita cari di community notification bar. Nah, ini mungkin kalian kalau bingung bikinnya gitu, kalian tinggal copy aja. C. Nah, kayak gini. Atau mungkin kita bikin sendiri juga ya. Kita ngambil ikonnya daripada lama juga kan. Mungkin untuk waktunya kita bikin jam sekarang jam 10.29. Kita copy, kita ganti warnanya. Nah, ini juga kita copy. Ini saya lagi nahan apa ya? Nahan ALT buat copy. Terus kita ganti warna dengan hitam. Kemudian ini juga kita copy. Kita copy lagi. Nah, ini kita ganti juga warnanya. Nah, ini
Kita bisa bikin uh, notif bar yang kita inginkan gitu. Misalnya kita mau, atau mungkin kita jadikan untuk referensi aja gitu. Nah, gimana cara apanya untuk merapikannya? Itu caranya dengan menggunakan fitur auto layout. Auto layout, kita klik kanan, terus add auto layout. Nah, dia akan otomatis kayak gini. Tapi kan kita kan nggak mau kayak gini ya, kayak kita maunya kayak gini, yang kayak di atas itu. Caranya kita bikin auto layout lagi di dalamnya. Kita bikin auto layout gitu. Terus kita tarik ke samping. Ini kan bagi apa ya? Bagi dua gitu ya. Kita pilih bagian menyamping ini di bagian properties auto layoutnya gitu. Kita pencet horizontal layout. Nah, maka dia otomatis kayak gini. Ini kita rapikan. Kita perpanjang lagi ya. Mungkin jaraknya kita rapikan. Jadi mungkin cocoknya di 12 ya. Kita sini 12. Terus ini kita samping. Nah, masalah ini ada pada nih ya. Ini kan di tengah ya, untuk mungkin untuk kita merapikannya. Kita bikin auto layout lagi untuk bagian yang di kanannya. Kita blok. Terus di kanan add auto layout. Otomatis dia bikin auto layoutnya sendiri. Maka kita rapikan dengan mengatur jaraknya di sini. Atau kita bisa tarik juga kayak gini. Ini kita bikin apa ya? Oh, berapa tadi? 12 ya? 12. Ini kita bikin ininya tuh auto gitu. Maka otomatis kalau kita pencet apa? Kalau kita setting horizontal layoutnya itu auto, maka kita bisa nariknya gitu tanpa perlu susah payah mengaturnya secara manual. Bisa atur kayak gini. Atau mungkin kalau kalian pengen notification bar itu ada warna, jadi biar nggak terlalu kosong-kosong amat ya. Kita kasih apa aja kan? Jaraknya. Oke. Kasih aja 5. 5, terus di bawahnya 5. Tahu 20 ada berapa? Mungkin kita kasih warna fill-nya ya, kotaknya. Kita bisa kasih warna mungkin abu-abu aja kali. Nah, kayak gini. Mungkin kalau kalian ragu ya karena grade-nya itu, mungkin kalian
bisa sambil lihat desain itu dengan apa, mencet tombol ini gitu. Ini kayak template desain yang kita bikin gitu. Nah, kayak gini. Mungkin tampilannya kalau kalian desain kalian yang kalian bikin itu bakal tampil kayak gini gitu. Mungkin ini terlalu mepet ya, mungkin kita atur jaraknya. Bikin 10. Nah, itu baru pas nih. Kemudian mungkin dihapus saja. Ini kita bagusnya bikin apa ya? Mungkin bikin homepage apa pada aplikasi. Mungkin kita mungkin mencontoh desain lain aja. Mungkin kayak oh ya, mungkin kalian kalau mau lihat desain-desain aplikasi apa ya? Aplikasi yang mainstream, kalian bisa nyari di sini aja. Misal contohnya itu eh, apa? Oh, Traveloka. Nah, di sini kalian bisa lihat apa saja desain UI yang ada pada aplikasi Traveloka. Nah, ini daripada website ini, Camjo ini lumayan bermanfaat juga bagi eh, para UI UX designer sebagai contoh referensi dari desain mereka gitu. Nah, mungkin kita pilih apa ya? UI dari homepage. Nah, ini kita bikin yang ini aja kali. Copy, ini kita masukin ke lembar kerja kita. Ctrl V. Mungkin ini terlalu rumit ya, terlalu banyak. Mungkin kita nyari homepage yang apa? Yang simpel gitu. Kita bikin apa? Mungkin project. Nah, ini mungkin Gojek aja. Kita copy, masukin ke Oke. Kita bakalan bikin desain UI Gojek. Mungkin kita bikin apa ini dulu? Apa namanya? Uh, searching barnya gitu. Kita bikin searching bar. Kita ngambil apa ya yang tadi di website tadi. Ini. Nah, kita download ini aja. PNG. Pastikan kita setel aturannya. Mungkin kita ukur, kita bikin 15-an. 15. Oh, masih kegedean kan. 12. 10.
Nah, habis itu kita bikin apanya? Tulisannya kali. Find service, food, or place. Kita bikin find services, food, or places. Mungkin karena tulisannya tebal ya, karena kita bikin jam tadi. Kita bikin regular. Ini di bagian kanan. Buat kita ganti regular. Terus mungkin ukurannya kita ganti juga. Enam aja kali. Nah, ini kan masih hitam ya. Kalau di sini kan tulisannya tuh rada abu-abu gitu. Nanti kita bikin intensitas warna. Kita ganti ke abu-abu. Nah, ini. Mungkin kalau kalian pengennya tiap apa tuh nggak mau ganti warnanya secara manual, mungkin kalian bisa untuk meng-save warnanya gitu. Mungkin caranya dengan tombol ini, style, terus klik add, tambah ini. Terus kalian bikin namanya gitu, mungkin abu-abu. Terus ini bawahnya deskripsinya. Bisa kalian bikin juga mungkin coding atau terus kalian pencet ini. Nah, maka dia otomatis menyimpan gitu. Mungkin warna hitam juga kita simpan juga, warna hitam seperti tadi. Pencet yang ini titik 4 ini, terus add, kemudian ini hitam, terus kita save itu. Nah, ini terus gimana cara bikin apa namanya yang kotak dalam ini gitu. Caranya kita pakai auto layout lagi, kita blok, terus kita klik kanan, set auto layout. Nah, maka dia otomatis kayak gini, bikin frame gitu. Nah, kita kasih dia stroke gitu, atau garis tepi gitu. Garis tepi. Mungkin ini karena apa ya? Karena dia backgroundnya hijau, mungkin kita tiru saja. Mungkin kita nggak pakai stroke. Kita pakai fill warna putih aja. Kita tambahkan warnanya lagi putih. Jadi otomatis warna itu putih ya. Dari sini, nah kayak gini. Mungkin terlalu apa ya? Terlalu sempit, jadi kita perlebar lagi ya elemen dari searching bar-nya. Kita bikin 20. Kita bikin 5 juga. Kita panjangin. Mungkin untuk apa ya? Ini biasanya kalau orang UI UX atau engineer, biasanya dia nyebutnya itu rounded. Mungkin biasanya itu rounded 5, kadang rounded 25, terserah mungkin. Nah, makanya dia akan kayak gini. Nah, gini. Nah,
Mungkin agak rada mirip ya. Kita mencoba untuk meniru saja. Nah, terus mungkin kita bikin ini aja kali ya. Apa namanya? Background warna hijaunya gitu. Jadi kita bikin balok, kotak, kotak. Habis itu kita kasih warna hijau. Mungkin kalian kalau nggak mau ribet nyari kode warna dari ini, mungkin kalian bisa mencet ini, eh, klik klik ya warna ini, terus bagian ini, apa yang icon ini, kalian pencet ini. Nah, maka otomatis warnanya sama dengan yang di sini gitu. Kan karena ini di atas ya, kita kan maunya ini apa namanya background hijau ini di bawah ini gitu. Caranya dengan klik kanan, terus dia send to back. Nah, maka dia otomatis dia akan ke bawah gitu. Kita mentokin ke atas. Nah, seperti ini. Terus kita taruh eh, elemen searching bar tadi di sini. Nah, mungkin tampilannya kayak gini ya. Terlalu kecil kali. Tapi nggak apa-apa. Kita perlebar. Mungkin jaraknya kita samain. Mungkin terlalu kecil, jadi kita besarkan lagi. Tulisannya juga adalah setting 10. Nah, 10 aja kali ya di sampingnya. Biar rapi. Ini kita bikin ini ya, yang bulat di samping ini untuk profile kali. Jadi kita ambil, kita coba dari website Flaticon tadi, bagian profile. Nah ini. Mungkin yang ini aja kali. Ini kita copy. Jadi warna putih. Oh iya. Warna hijau. Tadi pada warna. Ctrl C. Jadi kita edit di sini. Mungkin palet warnanya kita bikin di sini. Nah, terus kita download. PNG. Ini ukuran terserah kalian. Saya pilih yang 15 pixel saja. Terus ini kita buka, kita masukkan apa tadi, icon tadi, dapat kecil. Ini kalian mau bikin apa ya, ini kan backgroundnya putih ya, terus bulat gitu. Caranya gimana? Caranya kita bikin auto layout lagi gitu. Auto layout, kita bikin roadlet-nya 50, bikin apa ya, oke, bring to front. Itu karena belum ada warnanya, kita pilih fill-nya putih. Nah, maka kayak gini deh. Nah, tinggal kita menyetel ukurannya gitu.
mungkin agak apa ya, mungkin ukuran apanya kali dapat kecil, kita bikin di tengah. Ini ikonnya kita perkecil lagi. Kita bikin 15 saja. Nah, lumayan mirip lah ya. Nah, terus atau mungkin notif barnya kita ganti juga warna. Kita save warna ini dulu, hijau lumut. Kita save, kasih warna hijau tadi. Jadi karena ini putih, kita setel putih juga untuk elemennya. Bikin warna putih. Nah, warna putih ini juga putih. Mungkin ini dia bikin ikonnya manual gitu ya, mungkin dia pakai light terus digabungin. Nah, kita bikin warna putih juga. Putih juga putih. Kemudian ini putih juga. Juga. Nah, kayak gitu. Terus ini kita atur jarak ini juga. Udah cukup. Kita udah bisa bikin di atasnya, terus kita bikin yang di sini, yang bagian bokeh ini. Nah, kita bikin apa lagi? Kotak lagi. Kasih warnanya kayak tadi. Itu. Kita bikin kotaknya lagi di dalam.
Mungkin kita bikin apa aja ya? Langsung ke teks ya. Kita bikin copy, di bawahnya harganya. Tujuh, tiga di bawahnya lagi. For history. Kita kasih auto lewat lagi. Kita atur jaraknya 5. Kita kasih fill-nya, background latar bawahnya. Kasih putih. Mungkin untuk teksnya kita ganti warnanya. Jadi warna hitam. Mungkin yang paling bawah ini warna hijau. Kayak tadi juga kita saling warnai. Ukuran tulisan ini kita ganti. Kita kasih jarak juga ya. Mungkin 10, ini 5. Kita kasih rounded lagi 25. Mungkin kebanyakan roundednya kita 10. Nah, yang baru juga. Terus ini kasih rounded juga 10. Kita matikan. Terus selanjutnya kita bikin yang untuk icon top up. Bikin top up. Terus P. Kira kita dikit dan kali tulisannya. Mungkin ikonnya kita ambil tadi. Oke. Peserta putih untuk masukkan yang kita tadi. Oh, dia warna biru. Dia warna.
kita kasih auto layout untuk background putihnya. Kita kasih warna putih jadi gini, kan transparan, kita kasih renderin juga. Oh, 10 bisa diterima. Mungkin karena terlalu bulat, kita kurangkan rodetnya. Jadi atur, kasih auto layout untuk merapikannya. Kasih 5. Kita hapus saja ini. Kita copy, explore, ini jaraknya kita atur ya. Kita kasih auto layout lagi, jaraknya mungkin 10. Kita rapikan. Mungkin kurangnya. Jadi kita kasih 20 ya. Nah, itu. Kita bikin auto layout aja kok. Auto layout. Kasih fill. Warna yang tadi kita save. Save. Dikasih warna biar kita simpan tadi. Kayak gini. Kita lebarin. Bikin rounded. Bikin 10. Kayak gini. Mungkin untuk ikonnya kita bikin sama aja. Jadi untuk mempersingkat waktu. Kita copy aja di bawahnya. Dan kayak gini. Mungkin kita ini kita potong aja, kita copy, kita ambil gambarnya.
bikin kayak gini. Mungkin kita bikin apanya ya untuk navigasi bar bawahnya. Kita copy ini aja. Profilnya. Oke, kasih jarak. Lebar. Ambil apa? Ikonnya di sini mungkin. Yang warna hijau. Kita download, terus kita masukkan ikon tadi yang kita download. Ukur di 20 aja. Lalu terus bikin form. Kita blok, kita kasih data layout, kasih jaraknya 5. Kita bikin data tengah. Copy. Ini promo. Dar. Kita blok. Kita kasih auto layout juga. Kita atur jaraknya. Kita bikin jaraknya 20. 8. 10. Sampai 50 aja. Kita kasih apa ya? Jarak sampingnya. Kita bikin 20. Kemudian kita masukin icon-icon ini. Jadi kita samain aja icon ini untuk persingkat waktu. Kita bikin lagi.
kayak gini. Jadi kita potong aja bagian gambar ini. Kita mungkin bikin retos sendiri ini. Tos. Tos. Kemudian ada logo makan ini kita copy aja untuk singkat waktu. Kemudian kita copy juga bikin best seller. Kita bikin auto layout. Kemudian kita kasih fill warna putih. Kemudian mengatur jaraknya. 10. Ini solusi 5. Si rounded. Kita kasih stroke juga. Ini ke warna hitam nih. Kita mau bikin kayak abu-abu gitu. Kalau saya lihat nih ada abu-abu ya. Kita bikin warna stroke-nya kita tebelin. Kasih warna abu-abu. Oh, ini dikasih bayangan ya. Kita kasih bayangan aja. Stroke-nya kita hilangin. Kasih bayangan. Kita kasih efek. Nah, drop shadow. Kayak gini. Kita bikin misalnya. Kasih auto layout biar rapi. Mungkin kita kasih jarak per elemennya. Kasih jarak. Ini 25.
Mungkin jaraknya kita bikin sama aja ya. Lalu kasih add auto layout. Jadi kita bikin 20 nanti. Bikin auto layout juga. Ya mungkin kita kasih. Kemudian kita bikin dulu. Nah, mungkin seperti ini ya yang kita bikin kurang lebih ya lumayan mirip ya sama homepage-nya Gojek gitu. Kayak gini mungkin tampilannya seperti ini. Nah, kira seperti ini untuk tampilannya. Terus kemudian kita lanjut di prototyping itu dan membuat tautan antar halaman dan transisi gitu. Caranya bagaimana? Itu kita tinggal bikin prototype dengan cara menambahkan flow starting point gitu. Maka dia akan seperti ini. Mungkin kita copy. Nah, ini lagi referensi gitu. Terus kemudian kita lanjutkan bagian prototipe ini. Mungkin kita bedain ya satu alam ini. Kayak kita post yang gambar ini. Kita bikin flow-nya, kita tarik ke sini. Nah, ini kalau di mungkin ini aja. Bagian ini kalau kita pencet goret, kita tarik ke halaman ini. Maka akan muncul kotak ini. Kita bikin aja mungkin move in gitu, bagian samping. Terus ini merupakan properties dari animasinya atau transisi dari desain yang kita bikin. Ini apanya? Animasinya ada smart anime, dissolve, instant. Kemudian ini gayanya. Kita bikin slow aja di 300 ms gitu, milisekund. Nah, pada bagian prototype, kalau kita pencet goret, maka dia akan langsung ke halaman selanjutnya yang kita bikin tadi. Nah, kayak gini. Kita reset lagi. Goret. Nah, jadi kayak gini dia. Untuk bagian prototipenya gitu. Terus kemudian mungkin lanjut saja ya untuk bagian prototyping. Mungkin menurut saya ini udah hampir mencakup keseluruhan dari prototype. Mungkin kalian untuk gayanya bisa terserah yang kalian inginkan untuk gaya style dari transisi gitu. Kemudian kalau kolaborasi dalam tim itu kolaborasi dalam komentar, pembagian tugas, dan pengelolaan versi. Nah, di Figma ini itu ada fitur kolaborasi ya, yang mana kita dapat kolaborasi. Contoh ini, kita ajak seseorang ke
ke dalam lembar kerja kita di Figma. Nah, caranya kita bisa nambahin email teman kalian. Nah, nanti disuruh join aja dia. Maka otomatis dia akan ada ikon profil dari teman kalian tersebut. Nah, kalian dapat mengajak dia untuk berkolaborasi atau mengasih komen, misalnya gini, komen mungkin tes juga bikin komen, nanti otomatis teman kalian akan apa melihat komen ini. Mungkin kalau pengen ada revisi, mungkin kalau desain sekalian pengen untuk brainstorming, kalian bisa ngasih komen di sini gitu. Komennya kelihatan. Kemudian ekspor desain. Caranya gimana? Untuk mengekspornya itu kalian dengan pencet ini halaman yang kalian mau, terus kalian scroll ke bawah di bagian properties yang paling kanan, terus ekspor gitu. Pencet ekspor, terus kalian bisa memilih apa saja formatnya. Ini PNG untuk ukurannya di previewnya. Nah, itu kan ekspor gitu. Maka secara otomatis dia akan mendownload. Ini untuk hasilnya saya akan perlihatkan. Nah, ini kira-kira seperti ini untuk tampilan dari apa? Dari desain yang kita bikin tadi. Ini untuk formatnya PNG ya, yang kita pilih tadi. Nah, mungkin seperti itu untuk mengekspor desain gitu. Terus kemudian praktek terbaik dalam desain mobile tadi gitu, untuk pemilihan warna, konsistensi desain, responsivitas, prinsip-prinsip desain UI. Yang mana tuh untuk pemilihan warna, kalau dapat itu tuh kita harus konsisten. Sebentar. Kalau untuk pemilihan warna kita harus konsisten ya. Karena desain aplikasi mobile itu membutuhkan pemahaman tertentu. Kalau pemilihan palet warna yang baik itu seharusnya kalian harus memahami bagaimana memilih palet warna yang sesuai serta konsisten, terus kemudian responsivitasnya, terus kemudian prinsip-prinsip desain UI UX itu. Harus memahami juga beberapa prinsip penting dari desain UI UX. Contohnya kalian harus apa juga ya untuk apa namanya, konsistensi dari desain itu, seperti ukuran fontnya harus konsisten, kemudian jaraknya harus rapi. Ini kalau saya ini bikin 25, jaraknya 25 ya tiap per elemen. Kemudian untuk ikonnya kalian konsisten juga. Soalnya kadang kan ikon tuh bermacam ragam ya tentunya. Kayak gini. Kayak di website ini ada
banyak macam tombol home, icon home di sini. Nah, itu tuh bentuknya beda-beda gitu. Kalau dapat icon itu harus sama. Mungkin kita lanjut saja untuk pertanyaan dan diskusi. Mungkin karena nggak ada yang ingin bertanya, mungkin kita cukupkan untuk coding talk hari ini. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.